Halo anak-anak, selamat pagi. Pada hari ini kita akan belajar materi PKLH. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, lingkungan itu sendiri adalah tempat di mana kita tinggal. Nah, lingkungan terdiri atas dua, yaitu apa aja? Ya, benar. Lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Nah, pasti kalian sekarang bertanya-tanya, bagaimana sih ciri-ciri lingkungan yang sehat? Dan apakah saya ini tinggal di lingkungan yang sehat? Lingkungan sehat ini sendiri memiliki beberapa ciri. Salah satu di antaranya adalah halamannya terlihat bersih dan indah, serta rapi. Yang kedua, banyak tanaman hijau. Yang ketiga, udaranya segar. Yang keempat, saluran airnya lancar, jadi tidak tersumbat oleh sampah. Itu adalah ciri-ciri lingkungan yang sehat. Nah, selanjutnya, lalu bagaimanakah ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat? Nah, kita lihat dulu. Ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat itu ada banyak, tetapi di sini Ibu menyebutkan juga beberapa saja. Yang pertama, ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat itu yang pertama adalah banyak sampah berserakan, jadi terlihat kotor kan? Yang kedua, udaranya tidak segar atau berbau. Yang ketiga, tidak ada saluran air atau saluran airnya tidak lancar atau tersumbat. Yang keempat, gersang atau tidak ada tanaman hijau. Yang kelima, tentunya terlihat kumuh atau kotor. Agar lingkungan kita tetap sehat, kita harus memiliki perilaku hidup yang sehat. Perilaku hidup sehat yang harus kita terapkan adalah yang pertama, kita harus mencuci tangan dan kaki sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, apalagi sekarang sedang marak-maraknya yang namanya COVID-19. Kita diwajibkan untuk mencuci tangan dan kaki sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Yang kedua, tentunya adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menanam dan merawat tanaman. Agar apa? Agar lingkungan sekitar kita tampak hijau dan segar. Yang keempat, membersihkan rumah setiap hari. Hayo, siapa di sini yang sering membersihkan rumahnya setiap hari? Iya, Ibu yakin anak-anak Ibu ini sangat rajin dan sangat pintar merawat dan menjaga lingkungan rumah kalian ya. Cara merawat lingkungan itu ada banyak caranya. Yang pertama, menjaga lingkungan. Bagaimana sih cara kita menjaga lingkungan kita? Nah, tentunya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melakukan penghijauan agar udara tetap segar. Yang ketiga, kita melakukan yang namanya kerja bakti atau gotong royong untuk membersihkan lingkungan kita agar tetap bersih. Nah, selanjutnya, selain menjaga lingkungan, kita juga harus menempatkan sampah sesuai dengan jenisnya. Jadi, ketika kita membuang sampah, kita tidak boleh langsung membuang. Kita harus memilih sampah mana yang akan dibuang berdasarkan jenisnya. Ada 3 jenis ya, nanti Ibu akan jelaskan, yaitu yang pertama sampah organik, yang kedua sampah anorganik, yang ketiga adalah sampah B3. Selain itu, kita wajib membawa tempat makan dan minum ke sekolah atau ke tempat di mana kita bepergian. Tujuannya supaya apa? Supaya penggunaan plastik itu semakin sedikit atau berkurang. Selain itu juga ketika kalian pergi ke supermarket atau ke toko-toko, di Balikpapan ini sudah tidak menyediakan yang namanya kantong plastik lagi. Jadi kalian wajib membawa yang namanya apa? Kantong belanjaan sendiri dari rumah. Itu tujuannya juga untuk mengurangi sampah plastik yang ada di Balikpapan. Sekarang kita akan membahas tentang tempat sampah berdasarkan jenisnya.
Jadi tempat sampah itu ada 3 berdasarkan jenis sampahnya. Yang pertama adalah tempat sampah atau tong sampah organik, tempat sampah anorganik, dan tempat sampah B3. Yang organik warnanya hijau, yang anorganik warnanya kuning, dan yang merah itu adalah untuk sampah B3. Nah, jenis-jenis tempat sampah ini Ibu akan menjelaskan. Yang pertama tadi adalah kita sudah lihat sampah organik. Dia memiliki tempat sampah warnanya hijau. Ini berisikan sampah yang mudah terurai. Contohnya adalah daun, sisa makanan, dan sisa sayur-sayuran. Yang kedua adalah tempat sampah anorganik. Di sini tempat sampahnya berwarna kuning. Dia berisikan sampah yang tidak mudah terurai. Contohnya adalah botol plastik dan kaleng. Masih banyak lagi ya yang bisa kalian sebutkan selain itu. Yang ketiga adalah tempat sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Ini tempat sampahnya berwarna merah. Apa akibatnya jika kita tidak menjaga lingkungan kita, tidak memelihara lingkungan kita, semena-mena terhadap lingkungan kita? Tentunya akan berdampak buruk terhadap kehidupan kita. Contohnya adalah terjadinya banjir, sering terjadi di Balikpapan. Ini kenapa? Ini karena apa sih, Bu? Hal ini dikarenakan kita sering lalai membuang sampah sembarangan sehingga menyumbat saluran air. Bisa juga karena pohon-pohon yang ada di Balikpapan ini sudah banyak yang ditebangi. Itu juga bisa. Selanjutnya adalah terjadinya pencemaran lingkungan yang mengakibatkan udara di sekitar kita menjadi kotor. Selain itu, selain dampaknya banjir dan pencemaran lingkungan, akibat tidak menjaga lingkungan ini sendiri bisa menimbulkan penyakit terhadap diri kita sendiri. Jadi ketika lingkungan itu kotor, maka akan banyak penyakit yang datang. Contohnya adalah TBC, malaria, dan lain-lain. Nah, sepertinya cukup sekian penjelasan dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas, yaitu tugas PKLH. Pada halaman 10, kalian buka buku PKLH kalian di halaman 10, di bagian A. Itu ada nomor 1 sampai nomor 10. Pilihan gandanya silahkan dikerjakan. Ditulis soal beserta jawabannya saja. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat mengerjakan dan sampai jumpa di hari Selasa.